got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Perkenalkan, saya Nabil Baihaqi dengan NPM 2021 4350 2380. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi dengan sub Interpersonal Skill Communication lanjutan atau kecakapan antarpersonal. Apa sih interpersonal skill? Interpersonal skill adalah keunikan kepribadian dalam berinteraksi dengan orang lain seperti sikap, perilaku yang menunjukkan kesopanan dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar. 1. Ada hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi terdapat 6 hambatan. Ada hambatan fisik, hambatan fisiologis, hambatan sosiologis, hambatan mekanis, hambatan psikologis, hambatan semantik. 1. Ada hambatan fisik. Hambatan yang berasal dari luar peserta komunikasi yang biasanya konkret, berwujud, tampak, dan berasal dari lingkungan. Ada hambatan fisiologis. Hambatan yang berasal dari fisik peserta komunikasi, di mana hambatan ini muncul karena adanya masalah dari dalam diri peserta komunikasi. Perkenalkan, saya Rista Dilanorisa dengan NPM 2021 4350 2377. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi yang ketiga yaitu hambatan sosiologis. Hambatan sosiologis ialah hambatan yang berasal dari situasi sosial peserta komunikasi dan biasanya berlangsung pada konteks situasional. Ada 2 situasi sosiologis yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu yang pertama ada Gemeinschaft atau sebuah situasi sosiologis yang bersifat pribadi, statis, dan tak rasional. Untuk contohnya yaitu pada kehidupan pribadi, misalnya antar teman atau keluarga. Dan yang kedua ada situasi sosiologis Gesellschaft atau situasi sosiologis yang bersifat tak pribadi dan rasional. Situasi sosiologis ini biasanya terjadi di kehidupan kantor atau di kampus, atau bisa dibilang pada sebuah instansi. Dan yang keempat, ada hambatan mekanis, yaitu hambatan yang berasal dari hal teknik dalam komunikasi. Misal, sinyal yang buruk, ketikan huruf yang mungkin tidak jelas, speaker yang bermasalah, dan mikrofon yang error. Jika hal itu terjadi, bisa saja informasi yang disampaikan akan menjadi rancu. Yang kelima ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis ialah hambatan yang berasal dari kondisi psikologis peserta komunikasi. Hal ini berkaitan pada emosi dari peserta komunikasi. Misal, kita lagi berbicara dengan orang nih. Nah, orangnya itu mungkin aja lagi emosi atau lagi sedih. Kan bisa saja apa yang akan dia sampaikan akan bermakna berbeda. Dan yang terakhir ialah hambatan semantik. Hambatan semantik yaitu hambatan yang berasal dari adanya perbedaan makna pada kata. Hal ini biasanya berkaitan pada budaya. Dan untuk hambatan ini bisa muncul karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, adanya perbedaan makna dari bahasa. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan terdiri dari beberapa suku dan pasti punya bahasanya masing-masing, punya bahasa daerahnya masing-masing. Bisa saja kata A dari suku misal Manado dengan disampaikan kepada suku Jawa, bisa aja maknanya berbeda. Dan yang kedua, faktor yang kedua yaitu adanya perbedaan persepsi antar individu satu dengan yang lainnya. Nah, karena dengan adanya perbedaan makna, maka bisa saja adanya perbedaan persepsi. Dan yang ketiga, penggunaan istilah atau kata gaul yang berlebihan. Hal ini biasanya terjadi di kalangan anak muda. Kan kita nggak mungkin berbicara hanya kepada yang seumuran saja ya kan. Kita juga akan berbicara kepada yang lebih tua, pada yang lebih muda. Oke lah, mungkin kalau kita berbicara ke teman yang sepantaran menggunakan bahasa gaul akan dimengerti. Tapi mungkin kalau ke yang lebih tua, bisa aja mereka tidak mengerti. Dan yang terakhir,
yaitu ketidakmampuan memilih atau merangkai kata-kata. Setiap orang pasti pernah dalam menyampaikan kata-kata itu bingung, ya kan? Misal kayak, aku mau ngomong ini nih, di kepala itu ada kata-katanya, cuma untuk penyampaiannya kan bingung. Jadi bisa aja kita menggunakan kata anu, itu, ono, seperti itu. Selamat siang, nama saya Nicholas Anggieri Tonga, dengan NPM 202143502379. Sini saya akan menjelaskan bagian komunikasi yang efektif. Bagaimana sih cara berkomunikasi yang efektif? Caranya yaitu dengan memposisikan diri sebagai lawan bicara. Lalu, ketika sedang berkomunikasi, kita tidak perlu bertele-tele dalam berbicara. Biasakan untuk to the point atau langsung pembahasan inti saja. Kemudian, tempatkan diri pada kondisi. Maksudnya yaitu ketika sedang berkomunikasi dengan seseorang, kita harus memahami, merasakan, atau meresapi situasi atau kondisi yang sedang dialami oleh lawan bicara, sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi atau salah memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Dalam berkomunikasi juga, kita biasakan diri untuk menjadi pendengar yang aktif dan tidak dominan, atau kita tidak sepenuhnya mengontrol pembicaraan, tapi berikan juga kesempatan kepada lawan bicara untuk berbicara kepada kita. Berikutnya, saya akan membahas tentang berkomunikasi dalam organisasi. Berkomunikasi dalam organisasi itu, kita harus berkomunikasi yang jelas dengan menggunakan bahasa yang formal, santun, dan dipahami semua orang. Lalu kita juga harus menghargai perbedaan pendapat, tidak boleh egois, dan dalam organisasi kita juga harus mengadakan open-minded of discussion atau diskusi terbuka. Ini bertujuan agar setiap orang dalam organisasi cenderung terbuka terhadap ide-ide, pandangan, atau pendapat yang berbeda dengan mereka sendiri. Dalam diskusi terbuka, peserta tidak hanya mendengarkan dengan hati terbuka, tetapi juga bersedia untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain tanpa prasangka atau ketidaksetujuan yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozak Maulana dengan NPM 202143502367. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi antar individu. Strategi komunikasi merupakan rencana-rencana yang akan dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu dalam konteks organisasi, perusahaan, atau kampanye. Ini melibatkan pemikiran yang cermat tentang pesan yang akan disampaikan, audiens yang akan menjadi sasaran, dan saluran komunikasi yang akan digunakan. Strategi komunikasi bertujuan untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan mencapai audiens target dengan cara yang efektif dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa aspek-aspek penting strategi komunikasi, seperti tujuan komunikasi. Untuk menetapkan tujuan yang jelas, komunikasi apakah itu mempromosikan produk atau layanan, membangun merek, meningkatkan kesadaran, atau mencapai tujuan lainnya. Identifikasi audiens. Identifikasi audiens berfungsi untuk memahami siapa audiens target dari pesan-pesan komunikasi. Ini melibatkan penelitian dan segmentasi audiens untuk menggambarkan karakteristik mereka. Dan ada juga saluran komunikasi. Saluran komunikasi bertujuan untuk memilih saluran atau media yang paling cocok untuk mencapai audiens target. Ini bisa mencakup media sosial, situs web, iklan, siaran pers, atau berbagai saluran lainnya. Dan ada juga jadwal dan frekuensi. Jadwal dan frekuensi berfungsi untuk menetapkan kapan dan sebagai sering pesan atau disampaikan pada audiens. Jadwal komunikasi harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik audiens. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengukuran. Menentukan metode untuk mengukur efektivitas strategi komunikasi.
Ini bisa mencakup penggunaan metrik seperti respons, tingkat konversi, atau pengukuran lainnya. Itu beberapa contoh aspek penting, dan kesimpulannya adalah komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan bersama. Dengan berlatih dengan secara aktif, empati, dan pengertian dapat menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan orang lain dan mencapai kesuksesan.